Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Haris di channel YouTube Ahmad Rizky Effendi, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu sobat netizen kita kali ini atas nama akun Rian Sakil R7995 ya. Ya betul, yang bisa jualan dan punya sawah masih dapat bansos maksudnya. Dan sementara yang janda dan dikutip cucu ya, ikut cucu maksudnya ya, karena orang tuanya kena PHK itu belum dapat gitu ya artinya ya. Jadi ada yang sudah punya sawah, punya jualan tapi masih dapat bansos gitu ya. Yang kena PHK kok nggak dapat. Jadi Bapak Ibu, pada pertanyaan ini akan saya jawab, akan saya tanggapi sesuai dengan pemahaman saya. Dan di sini saya menjawab sama seperti Bapak Ibu sekalian, posisi saya adalah masyarakat umum sebagai pengamat bansos gitu aja ya. Jadi pengamat bansos, saya bukan petugas yang sebagai pengambil kebijakan, bukan Bapak Ibu ya. Karena saya juga sama dengan jenengan semua, sama-sama masyarakat umum, yang dimana ada permasalahan terkait bansos, insya Allah saya coba bisa membantu mengecek kira-kira apa masalahnya gitu ya, dan kira-kira bagaimana solusinya gitu ya. Jadi terkait pertanyaan ini akan saya coba tanggapi dan bagaimana penjelasan lengkapnya, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait pertanyaan dari Rian Sakil ya 7995, pertanyaannya menarik, yaitu ada yang punya sawah tapi masih dapat bansos gitu ya, intinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pada tahun 2025 ini saya info dulu ya, akhir tahun 2025 ini ya, ini sudah ada kebijakan yang menurut saya itu sangat bagus sekali ya. Kebijakan ini belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau dulu-dulu ada yang mungkin bansos tidak tepat sasaran dan sebagainya, insya Allah Bapak Ibu ya, dengan diberlakukannya program ini nanti akan bisa kelihatan. Programnya nanti akan diuji cobakan atau di pilot project ya, artinya akan diuji coba dulu apakah ini berjalan dengan maksimal atau tidak sebelum nanti diberlakukan secara nasional atau di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi uji coba yaitu adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, di mana di akhir tahun ini akan ada digitalisasi bansos. Maksud dari digitalisasi bansos ini Bapak Ibu, jadi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, semua masyarakat ya, itu bisa mengusulkan ulang dirinya sendiri, ataupun Anda bisa dibantu diusulkan oleh petugas. Jadi nanti akan ada petugas yang membantu mengusulkan, bahkan masyarakat sendiri juga boleh ya, dan bisa menginstal nanti aplikasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan nanti semuanya bisa mengusulkan. Setelah diusulkan, nanti setiap data itu akan diseleksi secara masif oleh sistem. Dan disitulah sistem itu akan memperingkat ya, apakah yang bersangkutan itu kategori sejahtera, ataukah menengah, ataukah prasejahtera. Karena apa? Karena di sistem itu sekarang akan bisa membaca semua data. Jadi ketika dimasukkan nomor induk kependudukan, nanti akan terbaca tanahnya dia punya berapa, apakah punya tanah sewa dan sebagainya, itu kelihatan semua karena sudah dikoneksikan dengan data di ATR atau BPN, Badan Pertanahan Nasional ya. Berikutnya datanya juga sudah dikonekkan dengan data kepolisian. Menyangkut apa? Menyangkut kepemilikan kendaraan bermotor, akan kelihatan. Jadi by NIK itu akan kelihatan. Berikutnya sudah dikoneksikan dengan BPJS Tenagakerja terkait gaji atau upah. Ya, berikutnya sudah dikoneksikan dengan BPJS Kesehatan terkait riwayat penyakit. Dan data-data lainnya itu dijadikan satu sehingga nanti akan kelihatan keluarga ini kalau menurut data itu pemasukannya berapa, punya apa saja, dan lain sebagainya nanti akan terperingkat oleh sistem. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa kok harus diperingkat? Ya datanya kan banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau melihat secara langsung, katakan petugas datang survei gitu katakan ya, petugas survei sudah tanya sepeda motornya berapa, pekerjaannya apa ya. Kadang Bapak Ibu ya, yang namanya orang ya, yang disampaikan itu kadang ada sedikit melesetnya. Mungkin dia bilang tidak punya sawah, tapi kenyataannya kan punya. Nah itu sudah dilingkan sekarang ini. Dan itu baru akan diuji cobakan di akhir tahun 2025 ini Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Sehingga nanti kalau ada masukan yang punya sawah dan sebagainya ini,
Semoga saja dengan besok diberlakukannya pilot project digitalisasi bansos satu pintu itu, maka akan ketahuan semua. Ya, mari kita dukung Bapak Ibu program ini karena ini sangat bagus ya. Ada yang tanya, Mas, bansos itu sudah tidak tepat sasaran sebagainya. Saya tahu Bapak Ibu ya, mungkin secara pandangan awam saya juga kadang menyadari ketika melihat orang, oh ini rumahnya seperti ini. Tapi ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut riwayat-riwayatnya dari niknya dan kakaknya, punya sawah lebar Bapak Ibu ya. Nah, kadang ada seperti itu, tapi kadang ada juga yang memang sangat membutuhkan dan belum dapat bansos. Nah, dengan adanya satu data ini nanti akan memberi kesempatan bagi masyarakat bisa mengusulkan ulang, baik yang sekarang masih cair bantuannya, atau masyarakat yang pernah dapat bantuan dan sekarang tidak cair karena tercoret, atau masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan apapun. Itu bisa segera diusulkan kembali besok ya. Nah, pada akhir tahun 2025 ini, ya ini masih belum berlaku secara nasional ya, tapi masih di satu daerah yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Besok seperti apa proses pengusulannya, apakah nanti akan berhasil atau tidak, kita akan pantau bersama. Insya Allah nanti akan saya bantu bikinkan videonya, bagaimana cara pengusulannya, suasananya bagaimana dan sebagainya. Nanti insya Allah akan saya buatkan videonya ya, mudah-mudahan nanti tidak lupa ya. Jadi mudah-mudahan nanti terkait adanya seperti ini ya, bisa langsung terbaca oleh sistem. Untuk saat ini ya, untuk saat ini di daerah lain, jika Anda mendapati pertanyaan yang seperti itu, ada penerima bansos yang sudah punya mobil, punya tanah, silakan Bapak Ibu bantu dengan aplikasi Cek Bansos ya. Aplikasi ini bisa Anda unduh di Google Play Store. Anda bisa menyanggah orang itu atau melaporkan yang bersangkutan ya. Silakan dilaporkan namanya siapa, dilaporkan di sistem itu. Karena itu sebagai kontrol masyarakat ya. Pemerintah sudah memberikan aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan diinformasikan secara umum karena saya pahami betul kadang ada yang belum tahu kalau ada aplikasi Cek Bansos, belum tahu kalau ternyata sekarang data bansos itu sudah berubah jadi DTSEN sehingga lebih akurat dari yang kemarin. Itu kadang belum banyak yang tahu, tapi masih terfikirkan pada benaknya itu kalau bansos itu tidak tepat sasaran ya, sama kayak dulu bansos kata tidak tepat sasaran dan sebagainya, sehingga akan muncul pemikiran-pemikiran negatif. Kalau ada seperti itu, mari dicek dulu ya, dicek dulu. Kalau memang ternyata itu terbukti, terbukti nggak tepat, silakan dilaporkan. Bisa melalui desa kelurahan. Kalau Anda nanti tidak berani ke desa kelurahan, bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos. Sudah diberikan aplikasinya oleh pemerintah pusat. Silakan bisa digunakan ya semaksimal mungkin. Bisa untuk mengusulkan, juga bisa untuk menghapus atau menyanggah ya. Kalau dulu melaporkannya hanya satu lingkup desa ataupun kelurahan, sekarang dalam masuk aplikasi Anda bisa membantu mengusulkan ataupun menyanggah di satu kabupaten pun bisa. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Terima kasih ya sudah menyimak info di channel Muhammad Riz Effendi. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.